Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang residivis jamret di Samarinda yang baru bebas dari dalam penjara kembali ditangkap polisi usai beraksi. Layanan Puskesmas Trauma Center di Loajanan Ilir, Samarinda jadi sorotan warga. Di Balikpapan, aturan jam operasional kendaraan bertonase besar tidak bisa sembarangan melintas di jalan umum. Kendaraan dengan tonase besar yang mengalami mati mesin di bundaran Jalan Ahmad Yani ini menyebabkan kemacetan panjang. Agar tidak terlalu lama terjebak macet panjang, sebagian pengendara terpaksa memilih jalur alternatif yang bisa dilalui. Kepala Dishub Balikpapan menyatakan sejatinya jam operasional kendaraan dengan tonase berat sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Kendaraan semacam itu hanya bisa melintas di atas pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Meski sudah diberikan aturan seperti itu, namun masih banyak pengemudi kendaraan besar yang melanggar ketentuan. Ini terkait masalah adanya aktivitas di mana jam operasional sudah kita tetapkan mulai jam 5 subuh itu tidak boleh lagi ada aktivitas di atas jam 5 subuh. Tapi sesuai dengan perintah wali kita memang apabila tronton masuk itu dalam rangka untuk mengurus kir dan yang lainnya dengan catatan tidak membawa muatan, maka itu diperbolehkan masuk ke dalam kota. Inilah yang sementara kami lakukan revisi terkait masalah peraturan wali kota tersebut, sehingga ke depan nanti apapun alasannya jam operasional itu hanya bisa berlaku mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam sampai dengan jam 5 subuh. Untuk memastikan kepatuhan pada jam dan aturan bagi kendaraan besar yang melintas di kota, pihak Satlantas Polresta Balikpapan akan berdiskusi dengan Dishub. Langkah tersebut dinilai penting agar Satlantas memiliki dasar hukum kuat saat menjatuhkan sanksi kepada kendaraan yang melanggar aturan. Roda 6, roda besar, kapan harus melintasnya, apakah harus ada isinya, kalau yang kosong apakah boleh. Nah itu benar kita akan duduk bersama di dalam forum lalu lintas, itu kita akan membahas nanti. Memang dari domainnya Dishub, sehingga kita menindaknya ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya. Jadi harap bersabar ya, nanti kita akan duduk bersama itu, kita akan share. Mobilisasi kendaraan bertonase besar yang beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan itu akan menjadi atensi polisi saat menggelar operasi Zebra Mahakam 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Ratusan personel gabungan mulai dari TNI, polisi, Dishub hingga Satpol PP Senin siang mengikuti apel di halaman Mako Polresta Balikpapan. Gelar pasukan diselenggarakan jelang operasi Zebra Mahakam 2025. Total sebanyak 160 personel yang dilibatkan dalam operasi tersebut. Kapolresta Balikpapan menyatakan sasaran operasi Zebra Mahakam 2025 kali ini mulai dari kelengkapan surat kendaraan, penggunaan helm untuk pengendara roda 2 dan kelengkapan lainnya. Terhadap pelanggar aturan berlalu lintas akan diberikan tindakan tilang secara manual maupun elektronik. Agar terhindar dari sanksi tilang, para pengendara dihimbau untuk taat dan tertib aturan berlalu lintas. Personil yang kita siapkan dalam pelaksanaan ada 160 personil, dan harapannya masyarakat bisa mematuhi ketertiban lalu lintas dari mulai sekarang. Bagi yang belum punya SIM segera membuat SIM, kemudian
kelengkapan kendaraannya kalau setiap berkendara harus dibawa dengan baik, termasuk TNKB-nya, tanda nomor kendaraan bermotornya harus dipasang, plat nomornya atau KP-nya itu harus dipasang dengan baik, sehingga tentu akan mengurangi dari penegakan hukum. Operasi Zebra Mahakam 2025 di wilayah Balikpapan akan digelar selama 14 hari, mulai dari tanggal 17 November hingga 30 November 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Apel gelar pasukan untuk Operasi Zebra Kayan 2025 ini digelar di halaman Mapolres Tarakan, Senin siang. Operasi yang digelar jelang Natal dan pergantian tahun itu bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk operasi kali ini terdapat 8 penindakan pelanggaran prioritas. Di antaranya adalah berkendara dengan menggunakan ponsel, tidak mengenakan helm, berkendara melebihi batas kecepatan, melawan arus, berkendara dalam kondisi mabuk, tidak mengenakan sabuk pengaman, muatan berlebih, dan pengendara yang masih di bawah umur. Melakukan penindakan, namun dalam pelaksanaan kita selektif prioritas ya, di mana kita melihat pelanggaran-pelanggaran itu berpotensi menimbulkan kecelakaan yang fatal ya. Salah satunya melawan arus, tidak memakai helm SNI, ya kan, berkendara melebihi kecepatan, dan pelanggaran yang seperti pada umumnya yang dilakukan yang berpotensi terhadap kecelakaan yang sifatnya fatal. Pelaksanaan Operasi Zebra Kayan 2025 ini berlangsung dari tanggal 17 November hingga 30 November 2025. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Apel selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.